Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuleha, NIM 1750197, Fakultas Farmasi Universitas Politeksnik Semarang, kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji statistik pada percobaan keempat, yang berjudul Uji Beda Dua Variabel. Nah, langkah pertama yang akan diuji pada kasus pertama ini, di sini sudah tertera data pH emulsi, yaitu mula-mula dan pemanasan. Yang pertama kita uji yaitu uji rata-rata pH emulsi mula-mula dan pH uji pemanasan dengan statistik deskriptif dan homogenitas. Lalu dilakukan uji normalitas. Ketika uji normalitas, hasilnya yang digunakan normal, yang digunakan selanjutnya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan, yaitu kalau datanya terdistribusi normal dilakukan uji T berpasangan, kalau hasilnya tidak normal maka dilakukan uji Wilcoxon. Oke, selanjutnya kita ke statistik, ke variabel view terlebih dahulu. Yang pertama ditulis jenis pengukuran, desimalnya 0, labelnya jenis pengukuran, valuesnya diisi 1 mula-mula, 2 pemanasan, klik OK, measure-nya scale. Yang kedua jenis emulsi, desimalnya 2, labelnya jenis emulsi, terus measure-nya juga scale. Lanjut ke data view. Data view yang jenis pengukuran ini diisi seperti pada values yang tadi, 1 dan 2. Jenis emulsi diisi seperti pada kasus yang tadi. Oke, kita lanjut ke analisisnya untuk mengetahui rata-rata dan homogenitas. Klik deskriptif statistik, klik explore. Tadinya seperti ini teman-teman, saya ubah terlebih dahulu. Oke, jenis emulsi masuk ke dependent list, jenis pengukuran masuk ke faktor. Displaynya board, statistiknya deskriptif sama 95%, continue, plot, diisi known sama powered estimation, terus continue, klik OK. Nah, sekarang keluar outputnya. Jenis emulsi mula-mula terdapat hasil 4,5375, yang pemanasan sebanyak 3,9725. Nah, di sini ada kemungkinan pemanasan berefek pada emulsi. Lanjut ke homogenitas. Yang dibaca yaitu based on mean, ke nilai sigma. Di sini muncul 0,343, yaitu artinya lebih dari 0,05. Di sini termasuk homogen. Oke. Sekarang kita lanjut ke uji normalitas. Sekarang kita lanjut uji normalitas. Yang pertama, kita klik mula-mula, terus desimalnya 2, labelnya pH mula-mula, terus measure-nya scale. Yang kedua pemanasan, desimalnya 2, labelnya pH pemanasan, measure-nya scale.
Langsung ke data view. Data view, di sini muncul mula-mula dan pemanasan. Kita masukkan data yang ada pada kasus tadi. Untuk ujinya kita klik Analyze Descriptive Statistic, langsung ke Explore. Tadi seperti ini tampilannya, kita pindah ke Dependent List. Setelah itu kita klik statistik, deskriptif 95%, continue, ke plot, kita klik Known dan Normality Plot. Klik continue. Displaynya kita klik bold, langsung klik OK. Nah, sekarang muncul normalitasnya. Kita baca yang Shapiro-Wills-nya pada pH pemanasan. Terdapat nilai sig 0,06, yaitu kurang dari 0,05. Terus data tersebut terdistribusi normal, dan data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik, dan data harus dilakukan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Sekarang kita lanjut ke uji Wilcoxon. Sekarang kita akan menguji Wilcoxon, yaitu uji terakhir pada kasus yang pertama. Kita klik variabel view-nya terlebih dahulu, isi mula-mula, desimalnya 2, labelnya mula-mula, terus measure-nya scale. Yang kedua pemanasan, desimalnya 2, labelnya pemanasan, measure-nya scale. Masuk ke data view. Data view yang mula-mula dimasukkan, datanya dan pemanasannya juga dimasukkan seperti pada yang tertera pada tabel. Kita lanjut ke ujinya. Analyze non-parametric test, terus to related sample, klik. Oke. pH mula-mula dimasukkan ke variabel 1, pH pemanasan dimasukkan ke variabel 2. Klik Wilcoxon. Oke. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Yang dibaca yaitu Asim sig to Taylor, yang terdapat nilai 0,002, yaitu kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pH setelah pemanasan. Kesimpulannya yaitu pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam, pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Sekarang kita lanjut yang kasus kedua. Di sini ada merek minuman lokal dan merek minuman impor. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu untuk melakukan uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui homogenitas dan rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor dan merek lokal. Langsung ke SPSS-nya, ke variable view. Yang pertama, jenis minuman, desimalnya 0, labelnya jenis minuman, valuesnya diisi 1 lokal, 2 impor. Oke, measure-nya scale. Yang kedua yaitu kadar sakarin, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, terus measure-nya scale. Lanjut ke data view. Data view, jenis minuman diisi 1 dan 2, kadar sakarin diisi seperti pada tabel tadi,
klik analyze, descriptive statistik, lanjut langsung explore. Kadar sakarin masuk pada dependent list, jenis minuman masuk ke faktor list. Lanjut ke plot, klik noun dan power estimation, statistiknya deskriptif dan 95%, displaynya bold. Klik OK. Kita baca yang rata-ratanya terlebih dulu. Kadar sakarin minuman lokal itu 0,5870 dan yang kadar sakarin minuman impor yaitu 0,5095. Dan dengan demikian rata-rata minuman impor dan rata-rata minuman lokal nilainya lebih tinggi pada kadar sakarin minuman lokal. Lanjut ke uji homogenitas. Yang dibaca yaitu based on mean. Langsung ke nilai signya yaitu 0,662. Artinya lebih dari 0,05. Yang artinya varian kedua kelompok sama atau homogen, maka asumsi homogenitas sudah terpenuhi untuk melanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu ke uji Mann-Whitney. Sebelum ke uji Mann-Whitney, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut uji normalitas pada kasus yang kedua. Yang pertama, diisi lokal, desimalnya 2, labelnya kadar minuman, terus labelnya kadar minuman lokal, terus mesurnya scale, terus yang kedua yaitu import, desimalnya 2, terus labelnya kadar minuman import, dan mesurnya scale. Langsung ke data view. Seperti biasa, kita masukkan data yang ada pada kasus tersebut, langsung ke analyze, deskriptif statistik, langsung ke explore. Sebelumnya seperti ini, sebentar. Oke, sekarang kita pindah ke ruas kanan pada dependent list. Oke, klik statistik, deskriptif 95%, continue, plotnya klik noun dan normality plot with test, continue, displaynya bold, klik OK. Nah, sekarang sudah muncul outputnya test of normality. Sekarang yang dibaca yaitu kadar minuman import pada nilai Shapiro-Wilk, yang dilihat yaitu nilai signya. Terdapat nilai 0,017 yaitu kurang dari 0,05. Yang artinya tidak terdistribusi normal. Karena hasilnya tidak terdistribusi normal, maka bisa diujikan dengan Mann-Whitney. Yang terakhir pada kasus 2 yaitu uji Mann-Whitney. Kita ke variable view terlebih dahulu, diisi satu jenis minuman, desimalnya 0, labelnya jenis minuman, valuasinya 1, diisi 1 lokal, 2 impor, oke, klik oke. Terus
measurenya scale. Yang kedua kadar sakarin, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, terus measurenya scale. Langsung ke data view. Data view jenis minumannya 1 dan 2 diisi seperti values. Terus kadar sakarinnya dimasukkan yang ada pada tabel. Terus kita ke ujinya. Klik analyze. Terus non-parametric test. Lanjut ke two independent sample. Lanjut. Oke. Kadar sakarin masuk ke tes variabel, terus jenis minuman masuk ke grouping variabel. Definnya diklik, grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2, continue. Terus optionnya deskriptif dan execute case test b-test. Continue. Klik Man Whitney. Klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul outputnya. Yang dibaca yang mana? Yang async to Tyler. Yaitu nilainya 0,310. Yang berarti lebih dari 0,05. Yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar sakarin impor dan lokal. Jadi, pernyataan media massa yang menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin dan impor lebih tinggi daripada minuman lokal itu tidak benar karena tidak ada perbedaan. Dan pada uji Man Whitney juga tertera lebih dari 0,05, yaitu termasuk tidak ada perbedaan. Oke teman-teman, mudah kan caranya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.